Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya, dan perkenankan saya membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Nah, ini melanjutkan video yang pertama. Ini adalah bagian kedua ya, tentang berdoa. Jadi Tuhan mau mendengar dan menjawab doa orang yang seperti apa. Ya, bagian pertama kita sudah belajar, yaitu orang yang mau ya berdoa, yang sebelumnya ada perjanjian antara dia dan Tuhan. Yang kedua, berdoa disertai bernasar. Di bagian kedua ini kita belajar yang pertama, berdoa dalam keadaan mengampuni dan diampuni, saudara, supaya Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kita. Jadi saudara, kita ini perlu yang namanya meminta pengampunan dengan Tuhan sebelum kita berdoa. Karena kita tidak tahu kita sudah bisa berbuat salah oleh pikiran, oleh perkataan dan perbuatan kita, saudara. Kita bisa bersalah. Oleh sebab itu kita merendahkan diri datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui bahwa kita bersalah, dan kalau Tuhan mendapati kesalahan kita, kita minta ampun ya, supaya Tuhan mengampuni. Dan orang yang diampuni Tuhan itu Tuhan mau dengar dan mau jawab doanya. Kemudian jangan lupa juga kita harus mengampuni diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita sudah diampuni. Kalau hati kita terus-terus menuduh kita, pikiran kita menuduh kita, ingat firman Tuhan katakan ya, Tuhan itu lebih besar daripada hati nurani kita. Jadi kalau hati pikiran kita menuduh kita masih berdosa, ingat firman Tuhan, siapa yang datang minta ampun, kata Tuhan, dia akan mengampuni. Jadi kita harus dengar apa kata firman Tuhan, bukan kata pikiran kita atau sikap hati kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berdoa minta ampun, kita diampuni. Nah, dalam hal ini juga kita harus mengampuni diri kita sendiri. Dan jangan lupa kita harus mengampuni orang lain juga, saudara. Kita harus dalam posisi juga sudah mengampuni orang lain baru berdoa. Bebaskan kesalahan orang lain, jangan simpan kesalahan orang lain di hati dan pikiran kita. Artinya kita dengan Tuhan beres, dengan diri kita sendiri beres, dengan orang lain pun beres. Lupakan kesalahan orang lain. Mungkin waktu ketemu kita rasanya berat gitu ya, masih ingat kesalahannya, tapi minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengampuni sampai engkau benar-benar plong. Minta dari Roh Kudus sampai plong, tenang, damai, ketemu, nggak apa-apa. Saudara, dalam berdoa dalam kondisi seperti itu membuat Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kita. Nah, kalau kita tidak mengampuni dan kita tidak minta ampun, Amsal mencatat bahwa orang yang seperti itu berdoa, itu doanya menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan jijik mendengar doa orang yang tidak minta ampun dan tidak diampuni dan tidak mengampuni, saudara. Itu saudara bagian pertama. Dan poin kedua di bagian dua ini, saudara, berdoa dengan berpuasa, saudara ya. Berdoa dengan berpuasa. Ada banyak kejadian di dalam Alkitab di mana pada perjanjian lama itu bangsa Israel ya, itu mereka melakukan doa puasa. Ketika mereka ngalamin masalah, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berdoa puasa, Tuhan menolong. Setelah ditolong Tuhan, mereka melanggar lagi dalam kesulitan, dalam kesesakan, dalam mara bahaya. Mereka merendahkan diri lagi, berdoa puasa lagi kepada Tuhan, dan ditolong Tuhan lagi, saudara. Jadi berdoa dengan berpuasa. Hanya berpuasa di sini, saudara, bukan hanya berpuasa itu tidak makan dan tidak minum, saudara. Berpuasa di sini juga kita harus jaga pikiran, ya, jaga tutur kata, jaga sikap hati, jaga perbuatan, ya. Kemudian juga mungkin kita banyak mendengar, ya, suara-suara yang bisa menyeret kita kepada hal yang salah. Kalau bisa hindari. Bukan kalau bisa, usahakan hindari. Mata kita juga dari menonton yang akhirnya membuat hati dan pikiran kita bisa tercemar. Kita hindari, kita betul-betul merendahkan diri, berpuasa. Puasa kita isi dengan baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita isi dengan memuji, menyanyi, menyembah Tuhan. Kita isi dengan berdoa. Kalau kita punya pergumulan, doakan pergumulan kita ya. Kalau kita tidak ada pergumulan yang berat, ada orang lain yang minta tolong didoakan, atau kita teringat saudara, keluarga, teman, rekan, pimpinan, ya, anak buah kita mungkin ada dalam pergumulan, teman kita, rekan kita, doakan pergumulan mereka ketika kita berdoa dan berpuasa. Minta pengampunan dari Tuhan juga untuk mereka, sehingga mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, saudara.
Tuhan mau mendengar doa orang yang merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa, ya. Artinya kita ini sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan. Nah itu saudara ya, jadi itu bagian kedua. Nanti akan ada bagian ketiga lagi yang terakhir tentang berdoa ini ya. Bagaimana doa kita ini mau didengar dan mau dijawab oleh Tuhan saudara. Masih ada video yang ketiga, jadi saudara ikuti sampai selesai supaya istilah orang kekinian ya tidak gagal paham saudara. Puji Tuhan, semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya berusaha menyampaikannya dalam keadaan santai dan sederhana saja, karena Tuhan mengajar kita sebenarnya dengan sederhana, tidak rumit, tidak sulit. Ya, mari kita responi segala firman Tuhan. Doa saya untuk para penonton atau pemirsa, saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.